Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Musim kemarau telah merampas warna dari desa Tanjung Mas. Tanah retak, debu beterbangan seperti kepulan hantu di setiap langkah kaki, dan sungai-sungai kecil tinggal kenangan. Di tengah paceklik alam ini, Rendra, pemuda tangguh dengan bahu lebar yang terbiasa menahan beban, merasakan kesulitan yang sama mencekik. Rotan, urat nadi perekonomiannya, semakin sulit ditemukan. Sudah berbulan-bulan, setiap pagi dilewati dengan membawa parang dan tali, hanya untuk kembali dengan hasil yang menyedihkan. Rotan-rotan terbaik, jenis manau dan sega yang paling dicari tengkulak, sudah habis di area hutan pinggiran yang aman. Sekarang, setiap pencarian rotan terasa seperti menggali batu. Keadaan ini mendorong Rendra berdiri di ambang batas yang paling ditakuti, hutan larangan. Tempat itu, oleh penduduk desa dipanggil hutan kuno, adalah area rimba yang belum pernah tersentuh penebangan. Pepohonan menjulang hingga akarnya terlihat seperti raksasa tidur. Tempat itu selalu diselimuti kabut tipis, bahkan saat matahari bersinar terik. Sejak masa kakek buyut, sudah ada larangan keras. Jangan ambil apapun dari sana, dan jangan pernah masuk setelah matahari tergelincir. Cerita-cerita tentang bunian, makhluk halus yang menyerupai manusia dan membangun istana tak terlihat, selalu menjadi penghuni utama. Sore itu, di teras rumah kayu yang sudah lapuk, Rendra memegang parangnya. Mata tajamnya menatap ke arah punggung bukit yang diselimuti rimbunnya hutan. "Kau gila, Nak," suara serak Pak Bardi, tetua desa sekaligus teman mendiang ayah Rendra, memecah keheningan. Orang tua itu duduk di kursi rotan, rapuh, sambil mengunyah sirih. "Rotan bisa dicari di tempat lain, nyawa takkan bisa dibeli kembali." Rendra menghela napas panjang, menatap tangan kasarnya. "Uang sekolah adik saya harus dibayar, Pak Bardi. Sudah 2 kali tunggakan. Pedagang dari kota datang besok. Jika tidak ada manau, tak ada uang." Hutan kuno menyimpan rotan-rotan terbaik, Bapak tahu itu. Justru karena kuno, rotannya bagus. Itu bukan milik kita. Itu penjagaan mereka. Sang tetua meludah ke tanah. Tatapannya penuh kekhawatiran. Mereka hanya memberikannya kepada orang yang mereka suka, atau orang yang mereka inginkan. Ketakutan menyergap, tetapi didorong oleh kebutuhan yang jauh lebih nyata. Rendra tahu, melangkah ke hutan larangan berarti mempertaruhkan tak hanya nasib, tetapi juga kesadaran. Namun, perut yang kosong dan janji pada keluarga lebih berat daripada cerita seram. Esok harinya, menjelang fajar menyingsing, si pencari rotan sudah berdiri di batas hutan. Udara di luar batas terasa kering dan panas. Begitu melangkah masuk, suhu langsung turun drastis. Kelembapan merayap di kulit. Cahaya matahari hanya mampu menembus tipis-tipis, menciptakan tirai hijau kebiruan yang mistis. Suara-suara hutan di sini berbeda, lebih sunyi, seperti disaring oleh lapisan kabut tebal. Pemuda itu berjalan lurus, mengandalkan insting dan pengalaman bertahan-tahan, membaca jejak. Sudah 2 jam. Parang tajamnya baru menyentuh semak belukar dan daun yang basah. Rotan yang dicarinya belum menampakkan diri. Desahan kekecewaan mulai melingkari dada. Sampai akhirnya, langkah kaki Rendra terhenti di sebuah lekukan tanah yang aneh. Tanah di sekitarnya tampak seperti telah disapu bersih, menyisakan ruang terbuka kecil. Di sana, menggantung dari cabang pohon yang melengkung indah, terhampar sebatang rotan. Bukan rotan biasa. Batang itu tebal, bersih dari duri, dan memiliki warna kuning keemasan yang memantulkan cahaya redup. Rotan itu sangat sempurna, seolah dipahat, bukan tumbuh. Bahkan, rotan manau yang paling prima pun tidak memiliki kilau seperti itu. Jantung Rendra berdebar cepat, bukan karena takut,
melainkan karena gembira yang tak tertahankan. Ini adalah harta karun yang bisa membayar utang berbulan-bulan. Tangan gemetar mengambil parang, mendekati rotan agung itu. Tiba-tiba, keajaiban visual itu dibarengi dengan sensasi penciuman yang menawan. Aroma kuat, manis, dan lembut dari bunga tanjung menyebar di udara. Padahal, pohon tanjung tak pernah tumbuh di kedalaman hutan rimba seperti ini. Aroma itu terasa asing, namun sekaligus akrab, seolah memanggil. Rendra menoleh ke segala arah, namun tidak ada apapun kecuali pepohonan raksasa, mengabaikan logika, dan sepenuhnya terhipnotis oleh rotan emas di hadapan. Rendra segera memotong batang itu, merasakan seratnya yang padat dan elastis. Begitu rotan terpotong, aroma bunga tanjung itu mendadak hilang, digantikan lagi oleh bau lumut dan tanah basah yang dingin. Sambil memanggul rotan emas yang terasa ringan, namun berharga tak terkira, pemuda itu berjalan keluar dari hutan larangan, merasakan tarikan aneh untuk kembali, janji kekayaan yang baru saja dibuka. Dia tidak menyadari, dengan memotong rotan istimewa itu, dia telah mengikatkan nasibnya pada sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Jalan kembali terasa singkat, terlalu singkat. Matahari di luar hutan sudah hampir berada di puncak, padahal perhitungannya baru sebentar ia masuk ke sana. Kekayaan kecil ini terasa seperti pancingan yang besar. Dan Rendra, si pencari rotan yang putus asa, telah menggigit umpannya. Setelah penemuan rotan emas, nasib Rendra berubah drastis, nyaris tak masuk akal. Sejak hari itu, setiap kunjungan si pemuda ke hutan larangan selalu berbuah hasil fantastis. Tanpa perlu berjalan jauh atau kesulitan mencarinya, roton-roton primasioliala diletakkan menunggu tangannya. Mereka tampak bersih, hampir tanpa duri, dan tumbuh di sela-sela bebatuan yang mustahil. Namun, keberuntungan ini datang bersama sensasi ganjil. Sebuah perasaan dingin, seolah mata tak terlihat mengawasinya dari balik setiap daun. Rendra sering berhenti mendadak, menoleh, yakin mendengar helaan napas atau langkah kaki pelan, namun hanya ada sunyi yang tak terpecahkan. Ia mulai menghabiskan waktu lebih lama di hutan, bukan karena pencariannya sulit, melainkan karena suasana hutan kini terasa menarik, memikat. Dunia luar tampak membosankan dan berisik, dibandingkan dengan ketenangan mistis di balik kabut hutan kuno. Pada kunjungan keempat, ketika matahari mulai mewarnai langit dengan palet merah senja yang dramatis, Rendra menemukan sebuah mata air yang belum pernah dilihatnya. Airnya jernih tak beriak, memantulkan cahaya merah keemasan dari langit. Di tepi mata air itu, berdiri seorang wanita. Sosok itu memancarkan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata duniawi. Kulitnya pucat seperti pualam, rambutnya hitam pekat terurai hingga pinggang, dan matanya gelap, dalam, seperti kolam malam hari. Gadis itu mengenakan busana yang asing, kain sutra yang sejuk, dijahit dengan motif flora yang tidak dikenal. Dia bukan dari desa Rendra, atau desa manapun yang diketahui. Aura di sekelilingnya terasa seperti udara dingin yang bercampur dengan aroma bunga tanjung yang kini Rendra kenali. Gadis itu tersenyum. Senyumnya seperti cahaya rembulan di malam gelap, membius. Lama aku menunggumu, Rendra. Suara Maya, selembut desir angin di daun bambu, menyapa. Rendra terkejut. Bagaimana wanita secantik ini tahu namanya? Lututnya terasa lemas. Maafkan saya. Siapa Anda? Aku Maya. Aku yang memberimu rotan-rotan terbaik. Rotan-rotan itu senang padamu. Gadis jelita itu menunjuk pada tumpukan rotan yang berhasil dikumpulkan Rendra. Benda-benda di sini mencintai kesunyian. Dan kau, si pencari rotan, punya kesunyian yang sama di dalam dirimu. Hati pemuda itu berdebar tak karuan, terperangkap oleh kecantikan sekaligus misteri yang menyelimuti Maya. Rasa takutnya hilang,
tergantikan oleh ketertarikan yang membakar. Aku tahu tempat di mana rotan-rotan itu tumbuh paling subur. Tempat yang takkan pernah kau temukan sendiri. Maya melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti janji harta karun. Aku akan membimbingmu, Rendra. Kau akan menjadi pengumpul rotan terkaya di seluruh lembah. Apa syaratnya? Rendra bertanya. Tanpa berpikir dua kali, pemuda itu sudah sepenuhnya terpikat. Maya tersenyum misterius. Sederhana. Kau harus datang. Kau harus kembali ke tempat ini, ke mata air ini, setiap kali kau selesai bekerja untuk menemuiku. Kau tak boleh melewatkan satu hari pun. Dan saat bersamaku, kau harus membiarkan semua pikiran tentang duniamu di luar. Rendra mengangguk cepat. Janji itu terasa ringan, bahkan menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama sosok jelita ini tampak lebih berharga daripada semua rotan di dunia. Saya janji, saya akan datang setiap hari. Bagus, bisik Maya. Mendekat, aroma tanjungnya memabukkan. Kau adalah perjanjianku dengan hutan ini. Setelah itu, Maya menunjukkan beberapa spot baru yang menghasilkan manau luar biasa. Semua terasa cepat, sangat cepat, dan Rendra merasakan euforia. Ketika Rendra melangkah keluar dari hutan larangan, rotan yang dipanggulnya terasa ringan, tetapi hatinya berat oleh kerinduan. Si pemuda ingin segera kembali. Langkah kakinya dipercepat, menuju desa yang kini tampak kusam, seperti lukisan yang kehilangan catnya. Saat tiba di gerbang desa, yang sudah digelayuti kegelapan malam, ia melihat jam dinding tua di balai pertemuan. Mata Rendra terbelalak. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Padahal, menurut perasaannya, ia baru menghabiskan waktu tidak lebih dari 1 jam sejak bertemu Maya di senja merah. Seluruh desa sudah terlelap. Keluarga Rendra panik. Ibu Rendra menangis, mengira anak lelakinya dimangsa harimau atau tersesat. Rendra, dari mana saja kau? Kau menghilang sejak pukul 5 sore, seru ibunya, menenangkan diri. Rendra terdiam. Jika dirinya keluar hutan pukul 5, itu berarti pertemuannya dengan Maya hanya memakan waktu beberapa menit. Atau waktu di hutan kuno berjalan jauh lebih lambat daripada waktu dunia manusia. 5 jam di desa hanya terasa seperti 1 jam bersama Maya. Kengerian merayap di punggungnya. Namun saat ia melihat tumpukan rotan prima di halaman rumah dan mengingat senyum memesona Maya, ketakutan itu sirna. Dunia Maya jauh lebih indah, jauh lebih menguntungkan. Pemuda itu memutuskan untuk tidak menceritakan apapun. Malam itu, saat Rendra memejamkan mata, aroma bunga Tanjung tipis menyelusup dari jendela kamarnya. Dia tidak lagi merasa terawasi. Dia merasa dirindukan. Obsesi telah menggantikan kehati-hatian, dan Rendra kini menjadi milik hutan larangan. Perubahan pada Rendra tidak terjadi secara perlahan, melainkan menyeruak seperti wabah yang tak terhindarkan. Dalam seminggu setelah pertemuannya di mata air, mata si pemuda itu terlihat selalu cekung dan pucat. Setiap hari, ia bangun sebelum kokok ayam pertama terburu-buru menuju hutan larangan dan kembali setelah jam makan malam di desa. Jatah tidurnya hanya berkisar 4 hingga 5 jam. Ironisnya, fisiknya yang merosot berbanding terbalik dengan kekayaan yang didapat. Rotan yang dikumpulkannya mencapai kualitas dan kuantitas yang belum pernah dicapai oleh pengumpul manapun. Karung-karung rotan menumpuk di gudang, mengeluarkan bau kayu yang sehat dan menjanjikan, bercampur dengan aroma aneh yang selalu menyertai Rendra, aroma tajam bunga Tanjung. Rotan sebanyak itu, nak, kau dapat dari mana? Di hutan pinggiran sudah lama habis, tanya ibu Rendra suatu pagi, dengan nada khawatir yang disembunyikan. Rendra hanya menjawab singkat, rezeki, Bu. Saya sekarang tahu sela-sela rahasia. Celah-celah rahasia itu adalah Maya. Hubungan mereka kini menjadi ritual harian yang tak terhindarkan. Setiap senja, di mata air sunyi, Maya menunggunya. Gadis bunian itu memberinya bukan hanya rotan, tetapi juga cerita-cerita tentang kehidupan di balik kabut,
tentang keabadian dan ketenangan tanpa batas. Maya juga mulai mengajaknya melihat lebih jauh. "Mari, aku tunjukkan desa kami," bisik Maya suatu hari. Tatapannya memohon. Mereka berjalan ke arah pohon beringin raksasa yang akarnya menjorok seperti gerbang purba. Saat mereka melewatinya, udara bergetar dan sekejap mata, pemandangan berubah. Kabut tebal menyambut. Tetapi begitu kabut itu terangkat, Rendra melihat sesuatu yang memukau. Sebuah perkampungan yang tersusun dari beta-beta putih berkilauan, disinari cahaya yang aneh, bukan dari matahari. Suara gamelan terdengar merdu, namun terasa kosong, seperti musik tanpa emosi. "Ini adalah kampung kami," ujar Maya bangga. "Kau akan menjadi bagian darinya." Di sana, Rendra melihat sosok-sosok bunian lain. Mereka semua cantik dan tampan, bergerak anggun, tetapi wajah mereka hampir tidak berekspresi. Kecantikan mereka dingin, tak bernyawa. Mereka memandang Rendra dengan tatapan penuh ingin tahu, seolah-olah mengamati mainan baru. Saat berada di alam bunian, Maya memberikan 2 larangan keras. Pertama, pemuda itu dilarang membawa pulang apapun dari tempat itu. Kedua, dilarang keras menyebut nama Tuhan atau doa-doa dari dunia manusia. Selama berada di sisinya, dunia kami tidak butuh nama-nama itu, ujar Maya dingin. Nama-nama itu hanya akan membuat keindahan ini hancur. Rendra menyanggupi semua larangan tersebut. Bagi pemuda itu, berada di sisi Maya, berjalan di atas kerikil putih yang berkilauan, sudah menjadi tujuan hidup yang baru. Namun, dunia manusia tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Pak Bardi, si tetua desa, datang ke rumah Rendra. Wajahnya tegang, napasnya berbau sirih dan kekhawatiran. "Rendra, kau terlihat seperti bayangan dirimu. Kau makan teratur, tidurmu nyenyak?" tanya Pak Bardi, duduk di kursi tamu, sambil menatap tajam ke sekeliling rumah. "Saya sehat, Pak Bardi, hanya sibuk bekerja," jawab Rendra cepat. "Sibuk bekerja? Atau sibuk terikat?" Pak Bardi tidak melepaskan pandangannya. Orang tua itu lantas bangkit, berjalan mengelilingi ruang tamu. Hidungnya menggendisendes. "Kau tahu, Nak, dulu jika orang di desa kita hilang di hutan, kami selalu mencium bau yang sama. Bau yang manis, memabukkan, tapi menusuk. Bau bunga Tanjung Hantung." Rendra menselos. Pak Bardi menatap sudut ruangan, tempat Rendra biasa menyimpan hasil rotannya. "Bau ini ada di sini, Rendra. Sangat kuat. Kau harus jujur. Apakah kau bertemu sesuatu di dalam sana?" Rendra berusaha keras menampakkan wajah datar, tetapi gagal. "Tidak ada, Pak Bardi. Mungkin itu bau bunga di dekat mata air saja. Di hutan rimba tidak ada bunga Tanjung. Hanya ada bunian desis, Pak Bardi. Kau sedang ditarik. Kau harus hati-hati, Nak. Sebelum terlambat, jangan buat janji apa-apa." Malam itu, setelah Pak Bardi pergi, Rendra merasa ketakutan untuk pertama kalinya sejak bertemu Maya. Namun, ketakutan itu hanya bertahan sebentar, sebab rasa rindu yang meluap pada Maya lebih kuat. Keesokan harinya, Rendra kembali ke sisi Maya. Maya terlihat lebih cantik, namun ada kesedihan di matanya. "Mereka mengganggumu?" tanyanya. Suaranya mengandung ancaman halus. "Mereka takut karena tahu kau akan meninggalkannya dan tinggal di sini bersamaku selamanya. Saya tidak peduli dengan mereka," jawab Rendra tegas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Maya tersenyum, senyum penuh kemenangan. Dia lantas menarik sehelai kain sutra halus dari balik pinggangnya. Selendang itu berwarna ungu gelap, dihiasi sulaman benang perak yang berkilauan. "Ini hadiah dariku, Rendra. Pegang ini saat kau di dunia mereka, agar kau selalu ingat jalan pulang ke sini. Ini akan menjagamu," ucap Maya, menyerahkan selendang itu. Rendra menerima selendang sutra itu dengan kedua tangan. Begitu kulitnya bersentuhan dengan kain dingin itu, sensasi seperti sengatan listrik menjalar. Rasa rindu dan ketergantungan pada Maya langsung meningkat hingga 100 kali lipat. Dunia di luar alam
bunian keluarganya, desanya, semua hal duniawi terasa pudar, tidak penting dan menjemukan. Perjanjian baru, tanpa kata-kata, telah terjalin. Dengan menerima selendang dari dunia gaib itu, Rendra telah memasang jangkar yang mengikat jiwanya. Kini, ia sepenuhnya menjadi milik si gadis bunian. Malam itu, Rendra membawa pulang selendang sutra yang dingin. Ia menyembunyikannya di bawah bantal. Aroma bunga Tanjung di kamarnya kini tidak lagi samar, melainkan kuat, manis, dan berkuasa, menyelimuti seisi ruangan. Rendra tidur nyenyak, tanpa mimpi, dalam pelukan janji gaib yang baru saja dimulainya. Ikatan dengan selendang sutra terasa seperti rantai yang memikat, menarik Rendra kembali ke hutan larangan dengan magnetisme yang tak tertahankan. Tak ada lagi kekhawatiran tentang waktu yang hilang atau mata lelah. Dalam benak si pemuda, hanya ada satu hal penting. Maya, pagi di dunia manusia hanya berarti menunggu senja tiba. Waktu terbaik untuk bertemu Maya saat matahari terbenam memancarkan warna jingga terakhir. Rendra sudah berdiri di tepi mata air, memegang erat selendang ungu di sakunya. Kau datang lebih cepat hari ini, sambut Maya. Matanya memancarkan kegembiraan yang jarang terlihat. Aku rindu tempat ini, jawab Rendra jujur. Dunia desa terasa terlalu kasar, terlalu bising. Maya tersenyum lebar. Hari ini, aku akan menunjukkan rumahku yang sebenarnya. Tempat kita akan tinggal selamanya. Kali ini, Maya tidak membawa Rendra melewati pohon beringin. Gadis itu menuntunnya ke sebuah sungai kecil yang mengalir deras. Di titik tertentu, air sungai itu tampak memantul ke atas, seolah membalikkan diri, menciptakan air terjun ilusi yang terbuat dari kabut perak. Lewati ini, jangan takut, perintah Maya. Saat Rendra melangkah menembus tirai kabut itu, ia merasakan sensasi dingin luar biasa, seperti ditusuk jarum es ribuan kali. Ketika sensasi itu menghilang, pemandangan yang menyambutnya membuat napasnya tertahan. Ini bukanlah desa bunian yang ia lihat sebelumnya. Ini adalah kota. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, terbuat dari material yang menyerupai kaca dan kristal es, memantulkan cahaya pelangi yang lembut. Jalanannya terbuat dari pasir halus yang berkilauan. Udara di sana begitu jernih, dan terdengar simfoni musik yang berasal dari angin. Ini adalah tempat yang melampaui imajinasi manusia, sebuah utopia yang dingin. Selamat datang di Istana Perak, Rendra. Ini adalah alam kami yang paling dalam, tempat para pemimpin tinggal. Maya berbisik di telinga si pemuda. Rendra berjalan di samping Maya, takjub. Ia melihat para bunian yang tinggal di sana. Mereka mengenakan jubah sutra yang berkilauan. Wajah mereka sempurna tanpa cacat, bergerak perlahan, siala menari. Mereka adalah makhluk abadi, bebas dari rasa sakit, penuaan, dan kesulitan. Namun, saat matanya mulai terbiasa, Rendra melihat detail yang menyentak kesadarannya. Meskipun cantik dan tampan, wajah para bunian itu kosong. Senyum mereka tipis, dipaksakan, dan tatapan mata mereka tidak memiliki nyala api kehidupan. Seperti pantulan cermin yang sempurna namun hampa. Mereka berjalan dengan keanggunan, tetapi tanpa tujuan. Mereka adalah patung hidup yang berdenyut. Rendra mulai merasa dingin. Dingin itu bukan berasal dari udara, melainkan dari hampa yang terpancar dari setiap makhluk di sekitarnya. Keindahan ini sempurna, namun menjijikkan karena tidak memiliki kehangatan. Kemudian, Rendra melihat pantulan dirinya sendiri di dinding kristal. Sosok yang terpantul di sana terlihat lebih kurus, lebih pucat, dan matanya mulai memancarkan kekosongan yang sama dengan bunian. Kulitnya tampak transparan, dan di lehernya terlihat samar-samar seperti sulur akar yang melilit. Maya tidak menariknya. Maya sedang mengubahnya. Ketakutan sejati menghantam, menggantikan obsesi sesaat. Rendra ingin berteriak, ingin lari, ingin memanggil nama seseorang yang bisa menyelamatkannya. Seseorang dari dunia yang hangat,
berdebu, namun nyata. Maya menyadari kegelisahan si pemuda. Ada apa sayang? Bukankah ini sempurna? Keabadian menanti kita. Rendra mencoba mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ia panik, mencari pelarian, mencari kehangatan yang hilang. Secara naluriah dan tanpa sadar melanggar janji terlarang, Rendra mengucapkan sebuah kata. Ya Tuhan, selamatkan aku. Sekejap mata, istana perak yang indah itu retak. Cahaya pelangi padam, digantikan kegelapan yang pekat. Suara gamelan yang merdu berubah menjadi pekikan, menusuk telinga. Kristal dan perak runtuh, menjadi onggokan beta-beta tajam yang kotor. Bunian-bunian di sekitarnya mendadak berhenti bergerak. Mata mereka yang tadinya kosong, kini melotot penuh kebencian. Maya, yang berdiri di sampingnya, adalah yang paling mengerikan. Keindahan sempurna itu menghilang. Wajahnya menegang, kulitnya tampak seperti tanah liat kering yang mulai retak, dan matanya memancarkan nyala api hijau yang menakutkan. Kau melanggar janjimu, teriak Maya. Suaranya kini seperti badai yang mengamuk. Rendra terjatuh. Ia tersadar bahwa keindahan alam bunian hanyalah ilusi yang sangat rapuh, dijaga oleh ketiadaan nama-nama suci. Di hadapannya, ia tidak melihat Maya, melainkan sosok haus jiwa yang marah. Maya menerkam, tangannya yang kurus namun kuat mencengkeram lengan Rendra. Cengkeraman itu sedingin es. Kau tidak bisa kembali, Rendra. Kau sudah mengambil hadiahku. Kau milikku, geram Maya. Rendra menggunakan semua sisa tenaga manusiawinya. Rasa takut murni memberinya kekuatan sesaat. Dia berhasil menarik lengannya dari cengkeraman Maya dan berlari tanpa arah menembus sisa-sisa ilusi yang hancur. Mencari tirai kabut perak tempatnya masuk. Dia mendengar suara Maya mengejarnya. Tawa yang melengking, namun langkah kaki bunian itu tak terdengar. Rendra berlari memejamkan mata, hanya fokus pada sensasi dingin yang menusuk. Tiba-tiba, ia merasakan sengatan yang sama saat masuk, dan ia jatuh terkapar di tanah hutan yang basah. Di luar sungai terbalik, Rendra tidak lagi berada di alam bunian, tetapi kembali ke hutan larangan yang sunyi dan dingin. Ia berhasil lolos. Namun, rotan emas yang dulu dibawanya terasa berat luar biasa, seperti besi panas yang menempel di punggungnya. Benda itu kini menjadi belenggu yang mengikatnya pada Maya. Larian Rendra keluar dari hutan larangan adalah perjuangan hidup dan mati. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 batu di punggungnya. Rotan emas yang masih dipegangnya terasa semakin panas dan kaku, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisikan marah Maya yang tak terwujud, menuntut janji yang telah ia ingkari. Saat akhirnya Rendra berhasil menerobos batas hutan, ia ambruk di tanah desa yang kering. Penampilannya sangat mengenaskan. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membanjiri wajahnya yang sudah pucat seperti mayat. Rotan emas itu terlempar, mendarat dengan bunyi tumpul. Namun Rendra tak peduli. Keluarga terkejut melihat kondisi si pemuda. Ibunya segera menarik Rendra masuk, tetapi begitu tubuhnya menyentuh tikar, ia langsung demam tinggi. Demam itu bukan demam biasa. Kendra Merakau menyebut-nyebut nama Maya dan memohon ampunan. Ia berteriak, "Dingin, dingin sekali!" Seolah berada di tengah badai salju, padahal ia dibaringkan di samping perapian. Yang paling mengerikan, kulit Rendra mulai menunjukkan perubahan ganjil. Bercak-bercak hijau kehitaman muncul di lengan dan kakinya, menyerupai pola akar rotan yang menjalar di bawah kulitnya. Pembuluh darahnya tampak menonjol, seolah tubuhnya sedang bertransformasi menjadi serat kayu. Di malam hari, rumah mereka tidak lagi damai. Tawa milengking, suara nyanyian merdu yang tiba-tiba berhenti, dan ketukan pelan yang konstan terdengar dari luar jendela. Itu adalah suara bunian yang berpatroli, menuntut agar milik mereka dikembalikan. Ibu Rendra panik mencari tahu penyebab penyakit aneh ini. Saat membersihkan kamar, pandangannya jatuh pada
selendang sutra ungu yang tersembunyi di bawah bantal. Kain itu terasa sangat dingin saat disentuh. Merasa ada yang tidak beres, sang ibu nekat membawa selendang itu ke dapur, lalu menyiramnya dengan air wudhu yang sudah didoakan. Begitu air menyentuh kain sutra, selendang itu mendesis pelan. Aroma bunga Tanjung yang tadinya wangi, kini berubah menjadi bau busuk dan anyir yang membuat perut mual. Selendang itu dilempar ke api, namun bukannya terbakar. Sutra itu justru memancarkan cahaya ungu yang membuat api mengecil. Melihat keanehan itu, Ibu Rendra mengutus adiknya untuk memanggil Pak Bardi. Pak Bardi tiba di tengah malam. Orang tua itu segera memeriksa Rendra. Setelah melihat bercak akar di kulitnya dan mendengarkan racauan tentang istana perak, Pak Bardi menggelengkan kepala pasrah. Dia terkena sawan bunian, bisik Pak Bardi kepada Ibu Rendra. Dia bukan hanya terikat, dia sudah diubah. Mereka menarik jiwanya, menggantinya dengan keabadian yang dingin. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari halaman belakang. Tangisan itu sangat mirip dengan suara adik perempuan Rendra yang sedang tertidur di kamar sebelah. Ibu Rendra buru-buru berlari menuju kamar adiknya, memastikan anak itu aman. Sot kembali. Pak Bardi menunjuk ke jendela. Di sana, di balik kaca yang kotor, terpantul sepasang mata merah menyala, mengintip ke dalam. Mata itu penuh amarah dan kesedihan yang mengerikan. Itu dia. Maya datang menuntut kembali, kata Pak Bardi. Suaranya tercekat. Dia tahu Rendra melarikan diri, dan dia tidak akan membiarkan perjanjiannya dilanggar. Pak Bardi segera mengambil beberapa lembar daun sirih yang sudah ia kunyah, lalu menempelkannya di ambang pintu dan jendela, membentuk garis pertahanan spiritual. Mata merah itu menghilang sesaat, digantikan bunyi dentuman keras di atap rumah. Kita harus membawanya ke Kiai besok pagi. Rotan emas itu adalah jangkar ikatan mereka. Harus dihancurkan sebelum Rendra sepenuhnya menjadi bunian, tegas Pak Bardi. Pagi datang membawa kelelahan dan ketegangan. Rendra harus segera diselamatkan. Dengan dibantu oleh Pak Bardi, tubuh Rendra yang lemas digotong menuju tandu darurat. Mereka melakukan perjalanan jauh, menembus kabut pagi menuju bukit-bukit terpencil di luar desa. Tujuan mereka adalah rumah Kiai Idris, seorang spiritualis dan ahli pengobatan tradisional yang terkenal dengan ilmu pengusiran makhluk halus. Rumah Kiai Idris sederhana, terbuat dari anyaman bambu. Namun, auranya terasa tenang dan damai, kontras dengan suasana mencekam yang mereka bawa. Kiai Idris, seorang pria paruh baya dengan sorban putih dan tatapan mata yang teduh, menyambut mereka tanpa banyak pertanyaan. Beliau sudah tahu. Setelah memeriksa denyut nadi Rendra dan melihat bercak akar di kulitnya, Kiai Idris menghela napas panjang. Gadis bunian itu tidak main-main. Dia ingin menjadikan anak ini pasangannya, menjadikannya abadi. Tetapi keabadian mereka adalah kematian bagi jiwa manusia. Beliau menjelaskan lebih lanjut. Gadis bunian ini sangat kuat. Rendra telah menjadi bagian dari dirinya karena janji dan hadiah yang ia terima. Jika dipaksa dilepaskan, bunian itu bisa mati atau menjadi gila, dan dia akan membawa Rendra bersamanya. Kiai Idris lalu menatap Pak Bardi. Satu-satunya cara adalah memutus jangkarnya. Apa yang menjadi pintu masuk bagi ikatan ini? Pak Bardi segera menunjuk ke arah rotan emas yang mereka bawa terbungkus kain. Batang rotan itu, bahkan di bawah kain tebal, masih memancarkan hawa dingin yang menusuk. Itu rotan emas. Dia menemukannya sebelum bertemu gadis itu. Jelas Pak Bardi. Benar. Kiai Idris mengangguk. Benda ini adalah simpulnya. Rotan itu milik alam bunian. Dan dengan mengambilnya, Rendra telah membayar harga dengan jiwanya. Kiai Idris menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tempat pemutusan, ritual, tidak bisa dilakukan di rumah. Harus dilakukan di tepi sungai perbatasan hutan, di antara dunia nyata dan dunia gaib. Pemutusan fisik,
Rotan emas itu harus dipotong menjadi beberapa bagian dan dibakar hingga menjadi abu tanpa sisa. Kesadaran Rendra, rotan itu harus dipotong oleh Rendra sendiri. Pemuda itu harus sadar dan sepenuhnya ingin memutuskan ikatan tersebut, karena perlawanan spiritual harus datang dari dalam dirinya sendiri. Kiai Idris memberikan Rendra ramuan herbal agar kesadarannya kembali. Beliau juga memberikan sebuah jimat kecil, terbuat dari kulit kayu, sebagai pelindung awal. Kita akan melakukannya saat tengah malam. Ini adalah saat terlemah bagi manusia dan saat terkuat bagi mereka, ujar Kiai Idris. Saat mereka bersiap kembali ke desa dengan membawa harapan baru. Kiai Idris memberikan peringatan terakhir yang membuat darah mereka membeku. Begitu Rendra sadar dan kita membawa rotan itu keluar, gadis bunian itu akan tahu. Dia akan datang malam ini dalam amarah yang paling besar. Kita harus lebih cepat darinya, atau Rendra akan ditarik sebelum sempat memotong ikatan itu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan sunyi. Mereka tahu malam yang akan datang adalah malam penentuan. Mereka membawa Rendra pulang ke sarang yang sudah dipenuhi oleh pengintai gaib untuk memulai pertarungan hidup dan mati. Langit sore itu terasa berat, berwarna kelabu keunguan, memantulkan suasana mencekam yang melingkupi desa Tanjung Mas. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, hujan turun dengan intensitas yang mengerikan. Air seolah dicurahkan dari langit, disertai angin kencang yang menderu, seperti suara raksasa yang marah. Keluarga Rendra sudah bersiap. Mereka membaringkan si pemuda di ruang tengah, dekat dengan perapian, dikelilingi oleh Pak Bardi dan Ibu Rendra. Ramuan Kiai Idris berhasil mengembalikan sedikit kesadaran Rendra. Ia tidak lagi meracau, tetapi matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Rendra tahu, malam ini adalah malam penjemputan. Rotan emas yang menjadi jangkar ikatan diletakkan di sudut ruangan, memancarkan hawa dingin yang kontras dengan panas api unggun. Saat jarum jam menyentuh angka 9, teror dimulai. Aroma bunga Tanjung menyeruak masuk, begitu kuat hingga membuat napas terasa sesak, seolah udara digantikan oleh kelopak bunga yang memabukkan. Hujan di luar jendela tiba-tiba berhenti, namun digantikan oleh kabut tebal berwarna kemerahan yang menyelimuti seluruh rumah. Bunyi tok-tok-tok pelan, ritmis, dan konstan terdengar di pintu depan, seperti ketukan jari yang tak sabar. "Jangan dibuka!" "Jangan menyahut," perintah Pak Bardi keras. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara memelas yang dikenal baik oleh Rendra. Nak Rendra, tolong nak, ibuku pingsan di luar. Tolong buka pintu nak." Itu adalah suara adik perempuannya. Ibu Rendra berdiri tegak, hampir saja berlari ke pintu. Tetapi Pak Bardi segera menahan bahunya kuat-kuat. "Itu bukan dia. Suara mereka bisa menipu. Jangan hiraukan." Rendra yang terbaring lemas melihat ilusi itu dengan mata kepala sendiri. Di balik jendela, ia melihat sosok Maya tersenyum. Lalu wajahnya berubah menjadi wajah adiknya yang memohon. "Kembalilah padaku, Rendra. Kau kedinginan. Biar kuantar kau pulang. Jangan biarkan mereka membakar rotan yang aku berikan," bisik suara Maya. Kini langsung terdengar di telinga Rendra, seolah gadis itu berdiri tepat di sampingnya. Ini adalah pertarungan batin yang brutal. Rendra merasakan tarikan hebat di dadanya. Obsesi dan cinta buta yang ditanamkan Maya menjerit, memintanya untuk menyerah. Otaknya berkata, "Pulanglah ke keindahan. Keabadian menunggumu. Jangan kembali ke kesulitan ini." Rendra mengerang kesakitan, bukan karena penyakit, melainkan karena konflik spiritual yang merobek jiwanya. Ia mencengkeram jimat kulit kayu dari Kiai Idris. Melihat Rendra kesakitan, Pak Bardi segera bertindak. Orang tua itu mengeluarkan beberapa lembar daun lontar berisi rajah, lalu mulai membacakan doa-doa kuno dengan suara bergetar namun tegas. Begitu doa diucapkan, kabut kemerahan di luar bergetar hebat. Teriakan melengking terdengar, bukan dari Maya, tetapi dari bunian-bunian pengikutnya
yang berada di luar rumah. Teriakan itu dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Pertahanan Pak Bardi berhasil menahan antek-antek gaib, tetapi bukan ratu mereka. Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa dingin, sedingin es. Aroma Tanjung memudar, digantikan bau tanah basah dan besi. Di ambang pintu yang tertutup rapat, terbentuk pusaran angin kecil. Pusaran itu berputar semakin cepat, kemudian meledak. Pintu kayu terlepas dari engselnya, terlempar ke dinding. Di ambang kehancuran itu, berdiri Maya. Gadis bunian itu kini tampil dalam wujud yang paling menakutkan, sekaligus paling cantik. Ia mengenakan gaun ungu gelap, rambutnya terurai dan berkibar seolah tertiup angin yang tidak ada. Wajahnya, yang biasanya pualam tanpa celah, kini terbelah. Separuh wajahnya sangat cantik, memancarkan kesedihan yang mendalam. Namun, separuh lainnya tampak seperti tengkorak yang ditutupi oleh kain sutra, tipis kosong, menakutkan, dan lapar. Kau telah melanggar perjanjian, Rendra. Suara Maya menggema, bukan melalui tenggorokan, tetapi melalui pikiran. Kau mencuri dari dunia kami, lalu kau melarikan diri dari janji sucimu. Kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia, karena kau sudah menjadi bagian dari keabadian. Mata bunian yang menatap Rendra kini berubah menjadi dua lubang hitam pekat. Maya melangkah maju, kakinya tidak menapak di lantai. Langkahnya tidak bersuara, tetapi setiap tapakan kakinya mengeluarkan aura dingin yang membekukan darah. Ibu Rendra menjerit, tetapi Pak Bardi berdiri tegak di depan Rendra, mengangkat sebilah keris tua dan mengucapkan mantra terakhirnya. Pergi, kau bukan miliknya. Dia bukan takdirmu, teriak Pak Bardi. Maya tertawa, tawa dingin yang mengiris. Dia adalah aku, dan jiwanya milik hutan larangan. Sebelum Maya mencapai tempat Rendra terbaring, sebuah suara lain memecah kengerian. Pintu belakang rumah tiba-tiba terbuka, membiarkan cahaya lentera yang kuat masuk. Kiai Idris tiba. Beliau tidak datang sendirian. Beberapa pemuda desa yang kuat menemaninya. Kiai Idris melangkah ke tengah ruangan, menghadapi Maya yang marah, dan mengucapkan satu kalimat tegas yang menghentikan langkah bunian itu. Rotan itu harus kembali. Kau tidak berhak atas jiwa manusia. Wajah tengkorak Maya menoleh ke rotan emas di sudut. Ia tahu, senjata Kiai Idris bukanlah keris, melainkan kekuatan untuk memutus jangkar itu. Kedatangan Kiai Idris mengubah keseimbangan kekuatan. Suasana ruangan yang tadinya dipenuhi ketakutan segera beralih menjadi medan adu spiritual yang tegang. Kiai Idris memerintahkan para pemuda desa untuk membawa Rendra dan rotan emas menuju tepi sungai perbatasan. Tidak, jangan bawa rotanku, teriak Maya. Suaranya mengandung kesakitan dan amarah yang luar biasa. Bunian itu melayang ke arah rotan, mencoba mencengkeram benda itu kembali. Namun Kiai Idris sudah lebih dulu mengayunkan tongkatnya ke udara. Asap kemenyan yang harum, yang sebelumnya telah disiapkan, menyebar cepat di ruangan. Asap itu membentuk tirai pertahanan, dan ketika Maya menyentuhnya, bunian itu menjerit, mundur beberapa langkah. Rotan itu adalah ikatan terakhir. Jika rotan itu hilang, kau akan bebas. Perintah Kiai Idris pada Pak Bardi. Perjalanan singkat menuju sungai. Perbatasan terasa seperti berjalan menembus terowongan es. Kabut merah mengikuti mereka. Di tepi Sanggai, Kiai Idris telah menyiapkan api unggun besar. Air sungai mengalir deras, memisahkan dunia terang dari gelapnya hutan larangan yang mengintai di seberang. Rendra, yang didorong oleh kesadaran yang diberikan ramuan, dipaksa duduk di hadapan api. Wajahnya pucat, bercak akar di kulitnya terlihat semakin jelas. Ia menatap rotan emas yang diletakkan di tanah, memancarkan godaan dan rasa sakit. Rendra, lihat aku. Kiai Idris menunjuk api unggun. Rotan ini adalah perjanjianmu. Kau harus memutusnya dengan tanganmu sendiri. Jika tidak, ia akan menarikmu kembali ke sana
dan kau akan menjadi salah satu dari mereka, abadi, namun tanpa jiwa. Dari seberang sungai, Maya muncul kembali. Kali ini, ia dalam bentuk pusaran angin merah, menembakkan tawa melengking yang memekakkan telinga. Pusaran itu mencoba memadamkan api unggun Kiai Idris, tetapi api itu sudah diberkahi dan tidak padam. Jangan, Rendra, jangan lakukan. Kita bisa abadi bersama. Suara Maya terdengar memelas, mencoba mengaktifkan kembali rasa obsesi di hati Rendra. Rendra menarik napas gemetar. Ia mengambil parangnya. Tangan kanannya gemetar hebat, menolak perintah akalnya. Ia bisa merasakan tarikan Maya, rayuan keindahan, dan janji kebebasan dari penderitaan manusia. Aku tidak mau keabadian yang dingin, teriak Rendra. Suaranya serak, namun tegas. Itu adalah teriakan pertama yang berasal dari jiwa yang sudah sadar. Dengan kekuatan terakhir, Rendra mengayunkan parang, memotong rotan emas itu menjadi beberapa bagian. Setiap kali parang menyentuh rotan, Rendra merasakan sakit fisik yang luar biasa. Seolah parang itu memotong urat nadinya sendiri. Darah segar menetes dari telapak tangannya yang mencengkeram parang. Rotan itu bergetar dan mengeluarkan cairan kental berwarna ungu saat dipotong. Ketika bagian terakhir rotan terpotong, Maya menjerit. Itu adalah jeritan kesakitan yang memilukan, seperti jeritan binatang yang terluka. Rendra melemparkan potenggen-potenggen rotan emas itu ke api unggun. Begitu rotan menyentuh api, pusaran angin Maya berubah menjadi kobaran api hijau yang mengerikan. Seluruh hutan larangan di seberang sungai tampak bergerak, membungkuk dalam amarah. Maya, dalam wujud api hijau, menerjang melintasi sungai, mencoba meraih Rendra. Kau mengkhianatiku, kau tidak akan pernah lepas. Kiai Idris segera menghalangi, menaburkan garam dan beras kuning ke arah bunian. Maya merong, tidak bisa melintasi batas air yang sudah disucikan. Rendra, setelah melihat kobaran api itu memudar dan menjadi abu di dalam api unggun, merasakan tubuhnya melayang. Ia pingsan, kelelahan, tetapi bebas dari beban rotan emas. Pusaran api Maya menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan dan aroma busuk yang menyengat di tepi sungai, menandai kegagalannya. Pertarungan dimenangkan, tetapi mereka tahu bunian itu tidak mati. Ia hanya terluka dan mundur ke alamnya. Beberapa hari berlalu. Rendra perlahan membuka mata. Kesadarannya kembali penuh. Ia terbaring di ranjang sederhana rumahnya. Cahaya matahari pagi menerobos celah jendela terasa hangat, nyata, dan damai jauh berbeda dari cahaya kristal dingin di alam bunian. Kulitnya masih pucat, dan tubuhnya sangat lemah. Tetapi berkak-berkak akar rotan di lengannya perlahan memudar. Pak Bardi dan Kiai Idris duduk di sampingnya. Kau sudah kembali, nak. Jiwamu utuh, ujar Pak Bardi, lega. Kiai Idris tersenyum tipis. Beliau memberikan Rendra sebuah kalung kecil dari kulit kayu, bertuliskan aksara Arab kuno. Pakai ini perlindungan, bukan pemusnah. Dia tidak akan mati, Rendra. Bunian hanya akan mundur. Kekuatanmu adalah kesadaran. Jangan pernah lagi tergoda keserakahan. Dan jangan pernah lagi masuk ke hutan itu. Rendra mengangguk lemah. Rasa sesal membanjiri dirinya. Ia telah mempertaruhkan segalanya hanya demi beberapa batang rotan dan ilusi cinta. Saya bodoh, Kiai. Saya dibutakan oleh janji kekayaan dan keindahan yang palsu, bisik Rendra, suaranya parau. Setiap manusia punya kelemahan. Rotan emas itu hanya alat untuk menemukan kelemahanmu, balas Kiai Idris bijak. Pemulihan Rendra berjalan lambat, tetapi progresif. Ia mulai makan teratur dan merasakan kembali kehangatan kehidupan duniawi, kehangatan yang ia sadari telah ia rindukan saat berada di sisi Maya. Keluarga Rendra membersihkan rumah dari sisa-sisa pertempuran spiritual malam itu. Saat Ibu Rendra membersihkan area luar jendela tempat bunian itu sering mengintai,
ia menemukan sesuatu yang ganjil di tanah yang basah. "Lihat ini, Bardi," serunya. Di tanah itu terdapat beberapa pasang jejak kaki yang sangat samar. Jejak itu kecil, indah, dan sempurna, seperti jejak kaki seorang wanita cantik. Namun, jejak itu terbalik. Tumitnya berada di depan, dan jari kakinya mengarah ke belakang, tanda khas bunian yang melangkah mundur ke alamnya. Itu adalah jejak terakhir Maya sebelum ia menghilang. Rendra, yang sudah lebih kuat, melihat jejak itu. Ia merasa merinding, tetapi tidak lagi takut. Ia hanya merasa sedih. Hubungan itu berakhir, meninggalkan bekas luka spiritual yang dalam. Sebagai penebusan atas keserakahannya, Rendra membawa semua sisa rotan, baik yang ia dapat dari hutan larangan maupun rotan pinggiran biasa, lalu membakarnya. Ia tidak ingin lagi ada rotan di rumahnya, tidak ingin lagi mencari rotan. Ia berjanji akan mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang tidak lagi membawanya ke dalam pelukan gelap hutan kuno. Rendra merasa ringan, tubuhnya bebas dari belenggu ikatan gaib. Tetapi saat malam tiba, ia merasakan lubang kosong di hatinya. Keindahan Maya, meskipun dingin dan mematikan, telah meninggalkan jeingkatan. Ia bebas, tetapi ia tahu kebebasan itu dibayar mahal dengan janji yang dilanggar kepada makhluk yang kini menyimpan dendam abadi. Setahun telah berlalu sejak Rendra nyaris menjadi suami seorang bunian. Rendra kini tinggal di kota kecil yang berjarak 3 jam perjalanan dari desa Tanjung Mas. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan keras, kotor, dan jujur. Penghasilannya stabil, cukup untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolah adiknya. Ia tidak lagi kaya mendadak, tetapi ia tidur nyenyak tanpa dihantui aroma bunga Tanjung. Ia telah bertunangan dengan seorang gadis desa tetangga, seorang wanita biasa, hangat, dan nyata. Hidupnya menjadi normal, hambar, tetapi aman. Ia tidak pernah kembali ke desa Tanjung Mas, meskipun sering menanyakan kabar keluarganya melalui surat. Ketakutan untuk mendekati perbatasan hutan larangan masih membekas. Namun, beberapa hal tidak bisa dihilangkan. Setiap bulan, bertepatan dengan malam purnama penuh, Rendra tidak bisa tidur. Pada malam-malam itu, ia selalu merasa kedinginan, tidak peduli seberapa tebal selimut yang ia kenakan. Dan yang paling jelas, setiap malam Jumat Kliwon, ketika ia duduk di beranda kontrakan kecilnya, jauh dari hutan manapun, ia samar-samar mendengar senandung. Senandung itu pelan, merdu, dan familiar. Itu adalah lagu tanpa kata-kata yang dulu sering Maya nyanyikan saat mereka duduk berdua di mata air. Senandung itu terdengar sangat jauh, seperti dibawa oleh angin, namun jelas terdengar di benaknya. Rendra tahu itu adalah Maya yang sedang merindukan miliknya. Suatu pagi, setelah Rendra terbangun dari mimpi yang terasa sangat nyata tentang kabut dan kristal, ia bersiap untuk bekerja. Saat membuka jendela kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Di ambang jendela, diletakkan setangkai bunga Tanjung segar. Bunga itu tidak mungkin ada di kota kecil itu. Bunga itu bersih, tidak layu, dan memancarkan aroma manis yang menusuk. Aroma yang sama persis ia cium saat pertama kali menemukan rotan emas di hutan larangan. Tangan Rendra bergetar. Ia tidak tahu bagaimana bunga itu bisa sampai di sana, melintasi jarak ratusan kilometer tanpa layu. Rendra membuang bunga itu jojo, lalu memegang jimat kalung pemberian Kiai Idris erat-erat. Ketakutan dingin kembali merayap, tetapi kali ini, ia tahu cara melawannya. Ia melanjutkan hidupnya, bekerja, dan mencintai tunangannya. Rendra mengerti, Maya, gadis bunian itu, tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Ia tidak bisa masuk ke dunia Rendra, tetapi ia bisa mengirimkan tanda. Rendra tahu, ia selamanya akan menjadi objek kerinduan makhluk halus itu. Hidup Rendra tidak lagi menjadi petualangan pencari rotan. Ia telah menjadi kewaspadaan abadi. Ia adalah manusia yang hidup, tetapi jiwanya telah disentuh oleh keabadian yang dingin.
Ia tahu, di balik kabut hutan larangan, di dalam istana perak yang sunyi, Maya masih menunggunya, menanti hari ketika ia kembali terpeleset oleh keserakahan atau kelelahan. Rendra hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan, menyadari bahwa ia selamanya menjadi milik Maya, meskipun ia tidak lagi bersamanya.